Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk hadir di majelis Jumat yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, termasuk semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita mampu meneladani beliau, mencontoh dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh seorang ulama yang namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan nilai ibadah sangat ditentukan oleh dua faktor. Artinya, bila mana ada dua faktor ini dalam ibadah seseorang, maka dipastikan pahalanya akan berlimpah. Ibadah yang kecil akan mendapatkan pahala yang besar. Ibadah yang ringan akan mendapatkan nilai pahala yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal yang mempengaruhi nilai ibadah itu, hadirin Allah? Yang pertama, kata beliau, syaraful makan. Tempatnya yang baik kita melakukan ibadah, maka nilai ibadah itu berlipat ganda di sisi Allah. Dan yang kedua adalah syarafuz zaman, waktunya yang tepat kita melakukan ibadah, maka nilai ibadah itu pun berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang mempengaruhi nilai ibadah itu, kata beliau, adalah syaraful makan,
tempatnya yang baik, tempatnya yang pas kita melakukan ibadah, maka dipastikan nilai ibadah itu berlipat ganda. Pertanyaannya, mana tempat terbaik itu? Jawabannya, tempat terbaik itu adalah masjid. Maka subhanallah, siapapun yang melakukan ibadahnya di masjid itu tidak akan pernah mendapatkan nilai yang sama walaupun dia lakukan mungkin di tempat yang lebih baik, yang lebih megah sekalipun. Apakah rumah, hotel atau tempat yang lain, dia tidak akan bisa mengalahkan masjid. Kalau toh ada orang mengatakan saya bisa sholat berjamaah di rumah saya, apakah sama nilai ibadahnya? Tidak. Walaupun di sana berjamaah, di sini berjamaah, wahai Allah, tetapi yang tidak sama adalah berjalannya kita ke masjid itu adalah merupakan pahala yang besar. Satu langkah itu adalah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Belum lagi kita salat yang kita lakukan, sunnah yang kita lakukan, kemudian kita bersilaturahim dengan yang lain, maka dipastikan bila mana kita melakukan ibadah tersebut di masjid, nilai ibadah itu akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita berbicara masjid yang paling utama di muka bumi ini, Masjidil Aqsa itu dilebihkan oleh Allah 500 kali kebaikan daripada kita salat di sini. Masjid Nabawi 1000 kali nilai kebaikannya daripada salat di tempat yang lain. Dan yang membedakan semua itu adalah Masjidil Haram, di mana pahalanya adalah 100.000 salat di tempat yang lain. Inilah yang bisa menjadikan nilai ibadah seseorang di sisi Allah itu berlipat ganda karena tempatnya yang baik. Maka pastikan wahai Allah, semua kita mudah-mudahan bisa dekat dengan masjid, bisa datang ke masjid dan bisa melakukan semua aktivitas dan ibadahnya di masjid. Yang kedua, yang mempengaruhi nilai ibadah itu adalah syarafuz zaman, waktunya yang tepat. Waktunya yang baik melakukan ibadah, maka ibadah itu akan berlipat ganda. Pertanyaannya, mana waktu yang paling baik? Jelas tidak ada yang bisa menandingi keutamaan kemuliaan bulan suci Ramadan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang sedikit keutamaan bulan Ramadan? Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah ringan di bulan Ramadan, maka dipastikan dia akan mendapatkan ganjaran seperti dia melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Sebaliknya, wa man taqarraba bi faridatin fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan ibadah fardu, ibadah wajib di bulan Ramadan ini, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan ganjaran pahala seperti dia melakukan ibadah wajib yang sama 70 kali di luar Ramadan. Ini baru sedikit di antara keutamaan daripada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Karena itu hati Allah, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kita semua, ini adalah momentum terbaik, ini adalah waktu terbaik, ini adalah kado terindah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Ibaratnya dalam hadis disebutkan, jadilah kita orang-orang yang cerdas, kata Rasul. Siapa mereka yang cerdas? Bukan mereka yang bergelar tinggi, bukan mereka yang berstatus sosial hebat, tetapi orang yang cerdas, kata Rasul, al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah mereka yang selalu menghitung-hitung dirinya, menimbang-nimbang amalan yang sudah dia lakukan. Apakah sepadan usia yang diberikan oleh Allah dengan amal yang sudah dia lakukan? Apakah dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian dia bisa menghadirkan ibadah yang berkualitas? Atau sebaliknya, justru kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita termasuk orang yang merugi karena kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya hati Allah, kalau kita menjadi orang yang cerdas, kita akan mengatakan, ya Allah, usia saya sudah 50 tahun. Apa yang sudah saya perbuat dalam 50 tahun ini? Apa yang sudah saya hadirkan untuk kebaikan saya di akhirat kelak? Berapa sedekah saya? Berapa kali saya khatam Al-Quran? Berapa kali saya mengaji? Berapa kali saya istiqamah ke masjid? Semua itu akan menjadi catatan dia, sehingga bila mana dia tahu dirinya, ya Allah, ternyata saya lebih banyak lupa daripada ingatnya, saya lebih banyak maksiat daripada kebaikannya, maka dia bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang cerdas. Dan yang kedua, orang yang cerdas itu, kata Rasul, wa amila lima ba'dal maut, selalu menghadirkan kebajikan, kebaikan, persiapan terbaik menjelang kematian. Dia paham, dia tahu bahwasanya kematian itu tidak ada tanda-tandanya. Bahkan mungkin orang sehat sekalipun bisa meninggal dunia, anak kecil sekalipun bisa meninggal dunia. Karena itu, karena dia orang pintar, selalu mempersiapkan diri. Kapan dan dimanapun malakul maut datang kepada dia, selalu dia sudah menyiapkan diri menyambut kedatangan malaikat tadi. Sebaliknya, kata Allah, jangan menjadi orang bodoh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang terbelakang. Siapa mereka yang bodoh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-ajiz, orang yang lemah atau orang yang bodoh. Man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh hawa nafsunya, bahkan untuk maksiat sekalipun, jauh dari Allah sekalipun, dia perturutkan semua itu. Maka inilah orang-orang yang bodoh dalam hidupnya. Dan yang kedua, orang bodoh itu, kata Rasul, adalah wa tamanna 'ala Allahil amani, orang yang selalu berandai-andai, orang yang hanya berangan-angan dalam hidupnya, tetapi tidak ada bukti konkret apa yang sudah dia perbuat. Dia ingin masuk surga, tetapi ibadah tidak mau. Dia ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, tetapi dia menjadi orang yang pelit. Dia ingin menjadi pribadi yang istiqamah, tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan secara kontinu dan istiqamah. Ini adalah orang-orang yang bisanya angan-angan semata. Maka orang yang berangan-angan saja tanpa ada usaha real, itulah yang disebut dengan orang bodoh. Kembali kepada kita semua, mana pilihan kita? Kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Apalagi di bulan Ramadan, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita menghadirkan ketaatan yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, terimalah datangnya bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh ibadah, qiyamul lail, qiraatul Quran, dan semua ibadah-ibadah. Kita selalu menghadirkan yang terbaik. Dan yang paling gampang di antara ibadah-ibadah itu, rahmat Allah, membaca Al-Quran adalah merupakan wasiat yang paling dianjurkan untuk kita lakukan. Hadirat Allah, dalam riwayat dijelaskan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sampai 60 kali, artinya 2 kali sehari. Apa ya Imam Syafi'i tidak sesibuk kita? Atau jangan-jangan kita lebih sibuk dari Imam Syafi'i? Atau beliau itu tidak sibuk orangnya? Mustahil, rahmat Allah. Beliau ulama besar, tetapi justru beliau mampu menghadirkan kebaikan sebagai contoh untuk kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang cerdas di dalam menghadirkan segala bentuk kebaikan di momentum yang terbaik ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفق لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله أكبر.